Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia dan sekaligus ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Dengan kepadatan 5.332 km persegi, Bandar Lampung merupakan salah satu kota terpadat di Pulau Sumatera, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat di luar Pulau Jawa. Secara geografis, kota ini merupakan gerbang utama Pulau Sumatera, tepatnya sekitar 165 km sebelah barat Laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan pendistribusian logistik dari Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km persegi yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan, dan berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020, dengan populasi penduduk 1.166.066 jiwa. Menurut sejarah, wilayah kota Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia Belanda termasuk wilayah Onder Afdeling Teluk Betung yang dibentuk berdasarkan Staatsbalat 1912, nomor 462 yang terdiri dari ibu kota Teluk Betung sendiri dan daerah di sekitarnya. Pada zaman pendudukan Jepang, kota Tanjung Karang Teluk Betung dijadikan kota, di bawah pimpinan seorang Shicho dari bangsa Jepang dan dibantu oleh seorang Fukushicho dari bangsa Indonesia. Sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia, kota Tanjung Karang dan kota Teluk Betung menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22, Tahun 1948 ini, yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjung Karang Teluk Betung. Pada perkembangan selanjutnya, status kota Tanjung Karang dan kota Teluk Betung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan, hingga pada tahun 1965, setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung. Dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18, Tahun 1965, Kota Tanjung Karang Teluk Betung berubah menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Tanjung Karang Teluk Betung dan sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi Lampung. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24, Tahun 1983, Kota Madya Daerah Tingkat 2 Tanjung Karang Teluk Betung berubah menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bandar Lampung. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43, Tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Madya Daerah Tingkat 2 se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 17, Tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bandar Lampung menjadi Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan tetap dipergunakan hingga saat ini. Hari jadi Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan dan hasil simposium Hari Jadi Kota Tanjung Karang Teluk Betung pada tanggal 18 November, tahun 1982. Serta Peraturan Daerah Nomor 5, Tahun 1983, tanggal 26 Februari 1983 ditetapkan bahwa Hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah pada tanggal 17 Juni, tahun 1682. Di bidang perhubungan, Kota Bandar Lampung memiliki pelabuhan Panjang yang merupakan pelabuhan ekspor-impor bagi Lampung, dan juga pelabuhan Srengsem yang menjadi pelabuhan untuk lalu lintas distribusi batu bara dari Sumatera Selatan ke Jawa. Sekitar 92 km dari selatan kota ini ada Bakauheni, yang merupakan kota pelabuhan di Provinsi Lampung. Tepatnya di ujung selatan Pulau Sumatera, ratusan trip penyeberangan dengan kapal feri dari beberapa operator berlayar mengarungi Selat Sunda yang menghubungkan Bakauheni dengan Merak di Provinsi Banten Pulau Jawa. Penyeberangan ini terutama melayani jasa penyeberangan angkutan darat seperti bus-bus penumpang, antar kota antar provinsi, truk-truk barang maupun mobil pribadi. Bandar Lampung merupakan kota besar yang terletak paling selatan di Pulau Sumatera yang otomatis merupakan gerbang masuk Sumatera dari Jawa melalui jalur darat. Adapun sejak tahun 2013, pemerintah kota resmi memiliki flyover atau jalan layang nontol.
yang berfungsi untuk mengurai kemacetan lalu lintas kota. Adapun letak flyover tersebut adalah sebagai berikut: Jalan Layang Sultan Agung, Antasari Tirtayasa, Gajah Mada Juanda, Imajaratu di Balau, Antasari Gajah Mada, ZA Pagar Alam dan lainnya. Sejak 9 Maret 2019, Jalan Tol Trans Sumatera telah beroperasi penuh dari Bakauheni hingga Terbanggi Besar. Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah mempersiapkan pembangunan jalan tol kawasan Bakauheni hingga ke Palembang. Kota Bandar Lampung juga dapat ditempuh melalui udara. Sekitar 14 km dari utara kota terdapat Bandar Udara Raden Intan II, yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi bertaraf internasional yang melayani untuk Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Di kota ini juga terdapat 4 stasiun kereta api aktif. Salah satunya stasiun Tanjung Karang yang melayani kereta api penumpang menuju kota terbesar di bagian utara Lampung yakni Kota Bumi, dan pelayanan luar provinsi yaitu sampai ke Palembang. Bandar Lampung juga memiliki satu terminal bus besar yaitu Terminal Raja Basa yang merupakan terminal terbesar dan salah satu tersibuk di Sumatera dan Lampung. Selain itu terdapat Terminal Sukaraja yang berada di Teluk Betung dan Pasar Tengah. Terminal Raja Basa ini melayani rute jarak dekat, menengah dan jauh yang melayani rute ke kota-kota di Sumatera dan Pulau Jawa. Di Kota Bandar Lampung juga terdapat 46 perguruan tinggi dengan 6 perguruan tinggi negeri dan 40 perguruan tinggi swasta diantaranya, 19 akademi, 16 sekolah tinggi, 1 institut dan 5 universitas. Perguruan tinggi negeri yang terdapat di Bandar Lampung yakni, Universitas Lampung, Politeknik Negeri Lampung, Institut Teknologi Sumatera, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Negeri Bandar Lampung dan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Sedangkan perguruan tinggi swasta yang terdapat di Kota Bandar Lampung yaitu, Universitas Malhayati, Universitas Bandar Lampung, Universitas Teknokrat Indonesia, Indosat University of Indonesia dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki sarana pelayanan umum yang paling lengkap di provinsi ini, seperti pelayanan kesehatan, rumah ibadah dan keamanan publik seperti kepolisian dan militer. Bandar Lampung juga memiliki beberapa fasilitas olahraga diantaranya, Gor Saburai, Stadion Pahoman, Lapangan Kalpataru Kemiling, Lampung Walk Sport Center dan lain-lain. Di kota ini, juga terdapat berbagai hotel dari berbintang hingga kelas melati. Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 meter, daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang. Dari arah barat ke timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah barat dan Gunung di Balau, serta perbukitan Batu Serampok di sebelah timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut. Wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di bagian selatan. Wilayah landai atau dataran terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame di bagian utara. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian barat yaitu wilayah Gunung Betung, Sukadanaham, dan Gunung di Balau serta perbukitan Batu Serampok di bagian timur. Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Raja Basa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Batas-batas wilayah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut, di sebelah utara dan timur Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Selatan, di sebelah barat dengan Kabupaten Pesawaran, dan di sebelah selatan dengan Teluk Lampung. Etnis yang cukup mudah ditemui di Kota Bandar Lampung yaitu etnis Jawa, Lampung, Sunda, dan Bali. Selain itu juga terdapat pula etnis Melayu, Minangkabau, Tionghoa, Batak dan lain-lain.
Adapun suku atau etnis asli dari kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung ialah suku Lampung dan suku Melayu. Suku Lampung dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah Lampung sedangkan suku Melayu lebih sering mendiami wilayah perbatasan dengan Sumatera Selatan serta daerah-daerah pesisir. Mereka khususnya dapat kita jumpai pada Lampung Barat, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, wilayah Mesuji, Tanggamus, pesisir Barat Krui, Bandar Lampung dan lain-lain. Masyarakat Bandar Lampung yang plural menggunakan berbagai bahasa, di antaranya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Minang, bahasa Batak dan bahasa setempat yang disebut dengan bahasa Lampung. Sebagai salah satu kota terbesar di Sumatera, Bandar Lampung memainkan peranan penting dalam pengembangan dan kegiatan ekonomi di Pulau Sumatera, dan sebagai kota yang bergerak menuju kota metropolitan. Bandar Lampung menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Lampung. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Di kota ini juga terdapat beberapa supermarket atau pasar modern yang cukup besar. Pusat perbelanjaan modern yang terdapat di Bandar Lampung diantaranya, ada Lampung City Mall, Mall Bumi Kedaton, Mall Kartini, Mall Lampung, Central Plaza Lampung, Transmart Carrefour Lampung, Giant Extra, Simpur Center Bandar Lampung, dan lain-lain. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, kota ini memiliki beberapa makanan khas seperti seruit, gulai taboh, tempoyak ikan baung, kemplang, dan gabing lempok durian. Kemplang adalah sebuah jenis kerupuk yang digoreng dengan pasir atau dipanggang. Seruit sendiri merupakan sebuah masakan dari ikan yang digoreng, boleh juga ikan bakar yang dicampur dengan olahan durian atau disebut tempoyak dan dicampur lagi dengan sambal terasi. Sedangkan gulai taboh merupakan santan yang dimasak dengan aneka isian yang beragam mulai dari udang, ikan, kacang-kacangan hingga tangkil dan lain-lain. Lempok durian merupakan makanan olahan dari durian yang dicampur dengan gula merah, lalu dikemas mirip dodol dan juga berwarna kecoklatan. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera, dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis yaitu, berada pada jalur lintas timur Sumatera yang terhubung dengan beberapa kota-kota besar di Sumatera seperti Medan, Padang dan Jambi. Dengan wilayah administratif yang diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara di bagian barat dan selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisaran antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota Pekanbaru ini juga termasuk beriklim tropis yaitu dengan suhu udara maksimumnya berkisar antara 34,1 derajat Celcius hingga 35,6 derajat Celcius, dan suhu minimumnya di antara 20,2 derajat Celcius hingga 23,0 derajat Celcius. Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km persegi yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km persegi dengan dua kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan 50. Selanjutnya pada tahun 1985 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km persegi. Setelah pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003, jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, atau Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan.
Perkembangan perekonomian Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, di antaranya yaitu, ada Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mall Pekanbaru, Mall SKA, Mall Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, T Central, Panam Square, Giant, Robinson, Transmart Pekanbaru dan Living World. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada agar dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih bertahan berdiri, yaitu Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan atau Pasar Kodim, Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar 50 dan Pasar Cikpuan. Sementara dalam pertumbuhan di bidang industri di kota Pekanbaru juga terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,82%, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka. Dan, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku. Sejak tahun 2009, kota ini mulai membenahi berbagai fasilitas olahraga setelah Provinsi Riau terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional 18 dan kualifikasi Piala Asia U22 tahun 2012. Untuk menyambut perhelatan akbar tersebut, Pekanbaru membangun Stadion Utama Riau dengan kapasitas 43.923 kursi. Selain itu, lapangan golf tersebar di beberapa tempat pada kawasan kota ini, yaitu diantaranya ada Pekanbaru Golf Course Country Club di Kubang Kulim, Simpang 3 Golf Course di Kompleks Auri, Rumbai Golf Course di Kompleks Iksora Rumbai, dan lapangan golf Labersa di Kompleks Labersa. Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan, Palembang, dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minang merupakan menjadi etnis mayoritas atau terbesar pertama dengan persentase sekitar 40,96%, kemudian Melayu 23,10%, Jawa 15,70%, Batak 11,04% dan Tionghoa sebanyak 2,5%. Etnis Minang pada umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Masyarakat Tionghoa Pekanbaru, pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau, dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau. Agama Islam adalah merupakan agama yang dominan dianut oleh masyarakat kota Pekanbaru, dan sebagian lagi memeluk agama Kristen Protestan, Buddha, Katolik, Konghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, kota Pekanbaru pada tahun 1994, ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional yang ke-17.
Kali ini pada perlombaan membaca Al-Quran yang jika sebelumnya diikuti oleh 1 orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan. Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya adalah Politeknik Chalters Riau, Universitas Riau, Universitas Islam Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008 di Kota Pekanbaru, baru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun ke atas. Di bidang perhubungan, Kota Pekanbaru dihubungkan oleh jaringan jalan yang tersambung dari arah Padang di sebelah barat, Medan di sebelah utara dan Jambi di sebelah selatan. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan pusat pelayanan transportasi antar kota dan antar provinsi, yang telah direncanakan pemerintah setempat menjadi sarana orientasi dan perpindahan antar moda transportasi, dengan akses ke sistem jaringan transportasi regional, bandara dan pelabuhan. Bandara Sultan Syarif Kasim II menjadi salah satu bandar udara tersibuk di Sumatera dan telah menjadi salah satu bandara internasional di Pulau Sumatera. Pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Riau juga sangat banyak, namun, berdasarkan aktivitasnya nama pelabuhan-pelabuhan Riau ini memiliki tujuan dan sasaran bagi peningkatan pelayanan angkutan barang maupun penumpang. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan di Riau juga berdampak pada peningkatan ekonomi Indonesia. Pasalnya, Riau berada di pintu gerbang internasional seperti Malaysia, Singapura dan Thailand, sehingga mempengaruhi pertumbuhan sektor industri dan pariwisata. Selain itu, Transmetro Pekanbaru merupakan sarana transportasi massal jalur darat di Kota Pekanbaru, sekaligus sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat kemacetan di kota ini. Pada abad ke-18, wilayah yang kini menjadi Pekanbaru berada pada lingkar pengaruh Kesultanan Siak, dan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah atau marhum Pekan secara luas dianggap sebagai pendiri kota Pekanbaru modern. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784, Pekanbaru menjadi sebuah kota kecil pada tahun 1948 dan kota praja pada tahun 1956. Sebelum ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Riau sebagai pengganti dari Tanjung Pinang pada tahun 1959.